Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Fish. Di sini saya akan membagikan informasi terkait SPMB di tahun 2026 Provinsi Jawa Timur, khususnya yang berada di Banyuwangi. Langsung saja nanti saya jelaskan secara garis besarnya saja ya. Persyaratan umum SPMB 2026 yaitu telah lulus jenjang SMP ya. Usia paling tinggi 21 tahun. Tercantum dalam KK yang sama ya. Pastikan nama orang tua dan nama peserta didik atau siswa itu dalam satu KK ya. Jadi tidak terpisah. Terus tidak terlibat tindak pidana narkoba. Ya. Selanjutnya untuk persyaratan khusus ya. Di SMK dengan keahlian tertentu dapat menetapkan persyaratan khusus seperti tinggi badan, tidak buta warna, terus lolos tes kesehatan dari dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Saya lanjutkan ke tahap-tahap pendaftaran ya. Perubahan urutan tahap pendaftaran SPMB 2026 kini hadir dengan urutan tahap sebagai berikut ya. Yang pertama adalah jalur domisili ya. Jalur domisili SMA dan SMK ya. Terus yang kedua adalah tahap kedua dibuka 3 jalur secara bersamaan, yaitu ada jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua, dan jalur prestasi lomba ya. Di tahap ketiga yaitu ada jalur nilai prestasi akademik SMA ya. Terus di tahap 4 atau yang terakhir adalah jalur nilai prestasi akademik SMK ya. Saya lanjutkan. Nah, kuota untuk jalur masuk untuk SMA ya. Jalur domisili SMA dibagi menjadi 3 ya, yaitu domisili reguler lulusan sebelum tahun 2026 itu sebanyak 1%, domisili reguler lulusan tahun 2026 sebanyak 19%, dan domisili sebaran lulusan tahun 2026 sebanyak 15%. Nah, apa yang dimaksud domisili reguler dan domisili sebaran itu ada di Juknis. Nah, ini ya, ada domisili reguler, ada domisili sebaran. Ya, saya rasa cukup jelas ini. Untuk jalur afirmasi di SMA ya, dibagi kuota 30% dibagi menjadi beberapa 4 bagian, yaitu afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu sebesar 13%, afirmasi anak buruh dan keluarga ekonomi tidak mampu sebesar 5%, afirmasi disabilitas 5%, afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu sebesar 7%. Untuk jalur mutasi orang tua, kuota 5% dibagi menjadi mutasi tugas orang tua itu 3% dan mutasi anak guru atau tenaga pendidikan itu 2%. Jalur prestasi itu 5% ya, dibagi prestasi non akademik 3% dan prestasi akademik sebesar 2%. Sisanya yaitu 25% berada di jalur nilai prestasi akademik SMA ya, yaitu yang lulusan tahun 2026 sebanyak 24% dan lulusan tahun sebelumnya atau sebelum 2026 itu sebesar 1%. Kuota jalur masuk untuk SMK ya, yaitu jalur domisili adalah 10% ya. Terus untuk afirmasi itu 15% dibagi menjadi 7% untuk afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, terus 5% untuk afirmasi anak buruh ya, dan afirmasi disabilitas 3%. Terus selanjutnya yaitu mutasi orang tua sebesar 5% terbagi menjadi mutasi tugas orang tua itu 3% dan mutasi anak guru dan tenaga kependidikan itu 2%. Sisanya 60% adalah nilai prestasi akademik ya.
yaitu dibagi menjadi 64% itu adalah nilai akademik lulusan tahun 2026 ini ya, dan jalur nilai prestasi akademik lulusan tahun sebelum 2026 sebesar 1%. Ini 2026 ini ya. Tahap pendaftar atau tahap pelaksanaan SBMB 2026, saya rasa ini cukup jelas ya. Pastikan nanti tahap-tahapnya sudah tahu ya jadwalnya. Nah, ini pra pendaftaran ya, entry nilai rapot tanggal 11 sampai 19 Mei 2026, verbal nilai rapot, pembetulan nilai rapot, pengambilan PIN, verbal dokumen, latihan pendaftaran, dan verbal tes kesehatan khusus di SMK. Pengambilan PIN, nah ini tahapannya yaitu yang pertama dilakukan secara mandiri melalui laman resmi spmb.jatimprov.go.id ya. Ingat, hanya bisa dilakukan sekali ya. Setelah isi data dan unggah berkas, lakukan verifikasi ke SMAN atau SMKN terdekat ya. Bawa berkas ke SMAN atau SMKN terdekat untuk proses verbal. Berkas yang dibawa adalah kartu keluarga, SKL atau ijazah, SHTKA. Ini SHTKA ini adalah sertifikat hasil tes kemampuan akademik ya. Surat pernyataan orang tua, dokumen pendukung. Nah, semua ini difotokopi dulu ya, untuk diserahkan ke yang melakukan verifikasi atau diserahkan ke SMAN atau SMKN. Terus yang asli itu hanya untuk ditunjukkan saja ya. Pastikan data berkas sesuai agar proses berjalan lancar. Simpan PIN dengan baik, digunakan saat pendaftaran. Lanjut yaitu jadwal jalur domisili SMK, SMA dan SMK tahun 2026. Nah, ini saya rasa cukup jelas ya. Yang perlu disiapkan adalah pastikan data sudah benar, pilih sekolah sesuai domisili, simpan bukti pendaftaran Anda ya. Pembagian zona SPMB tahun 2026 ya, kita masih tahap di jalur domisili ya. Jadi di Banyuwangi itu ada 3 zona ya, hijau, oranye dan biru ya. Silakan disesuaikan dengan domisili kakaknya. Jadi kalau kakaknya berada di Serono, berarti zonanya itu berada di biru ya. Ingat, yang dipakai adalah domisili kakak ya, bukan domisili sekolah ya. Saya lanjutkan. Ketentuan domisili SMA ya di SPMB 2026 itu 1, dapat memilih maksimal 3 sekolah ya. Untuk jalur domisili dapat memilih maksimal 3 sekolah. Yang kedua, hanya bisa mendaftar dalam rayon ya. Artinya jika rumahnya Serono, maka bisa mendaftar di wilayah yang biru saja ya. Yang ketiga, pastikan sekolah pilihanmu sesuai rayon dan domisili ya. Urutan prioritas seleksi domisili SMA itu yang pertama adalah dilihat dari nilai kemampuan akademik ya, yaitu 60% nilai rata rapot dan 40% rata TKA. Yang kedua adalah jarak domisili, semakin dekat maka semakin prioritas. Yang ketiga adalah usia. Yang keempat adalah waktu pendaftaran. Masih di jalur domisili, yaitu untuk SMK ya. Yang pertama itu dapat memilih maksimal 3 sekolah ya, sama dengan yang SMA tadi. Nah, perbedaannya ada di sini. Yang poin 2, bisa mendaftar dalam dan
luar rayon ya. Ini bisa mendaftar dalam dan luar rayon. Artinya jika rumahnya di Wongsorjo, silakan bisa daftar di Kalibaru ya. Terus pilih keahlian terbaik sesuai minat ya. Untuk kriteria prioritas seleksi domisili di SMK itu yang pertama adalah jarak ya. Semakin dekat maka semakin diprioritaskan. Yang kedua adalah usia ya. Yang ketiga adalah waktu pendaftaran. Itu tadi untuk jalur domisili yang SMK. Kita masuk ke tahap 2, yaitu tahap 2 itu isinya adalah untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba. Ini tahapannya yaitu adalah pendaftaran. Silakan ini dicatat ya. Pastikan semuanya memiliki jadwal ya. Jadi sudah tahu, tidak ada yang terlambat. Aturan umum ya. Afirmasi dulu ya. Ya, yang pertama adalah terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah ya. Bisa PKH, KIP itu. Yang kedua, tidak boleh menggunakan KIS atau SKTM. SKTM itu adalah surat keterangan tidak mampu ya. Terus untuk nilai kemampuan akademik minimal 85,00. Nah, ini dipilih untuk jalur nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu tadi ya. Terus ini sama ya, jalur nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu ya, minimal nilainya harus 85,00. Terus yang keempat, orang tua memiliki tanda anggota serikat buruh ya, digunakan untuk yang jalur buruh tadi ya di awal. Terus yang kelima adalah masuk dalam kategori disabilitas ringan dan dibuktikan oleh surat keterangan oleh dokter spesialis atau lembaga psikologi yang terakreditasi A. Nah, untuk afirmasi SMA dan SMK. Nah, untuk yang jalur mutasi ya, jalur mutasi SMA dan SMK itu satu, yaitu memiliki surat keputusan atau surat tugas paling lama 1 tahun ya, paling lama 1 tahun. Terus mutasi antar kabupaten. Yang ketiga adalah penentuan domisili berdasarkan SKPD dari lurah atau kepala desa. Yang keempat adalah untuk jalur anak GTK hanya berlaku untuk anak GTK SMKN, SMAN dan SMKN tempat orang tua bertugas ya. Yang kelima, untuk jalur anak GTK hanya berlaku untuk anak GTK SMAN dan SMKN tempat orang tua bertugas. Ini untuk jalur mutasi. Selanjutnya yaitu aturan umum prestasi hasil lomba ya. Itu yang pertama adalah diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, swasta yang bekerja sama dengan dinas pendidikan atau instansi pemerintah di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, dan internasional. Yang kedua, diberikan skor dengan ketentuan ya. Yang ketiga, prestasi beregu, jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan. Yang keempat adalah kuota golden ticket ketua OSIS dan Hafiz masing-masing 1 anak per SMAN atau SMKN. Urutan pemeringkatan yaitu pembuatan sertifikat, yang kedua jarak domisili, rata nilai TKA, rata nilai rapot, dan usia. Saya contohkan di sini adalah umpama sepak bola ya. Sepak bola itu kurang lebih ada 18 pemain ya, beserta cadangan. Anggap saja itu juara 1 tingkat kabupaten. Semuanya daftar di sekolah A, di SMA A itu. Ke 18-nya itu semua daftar di sekolah A. Maka
urutan pemeringkatannya adalah maksimal yang diambil 2, maka urutannya adalah pembobotan sertifikat dulu. Yang jelas ini sama semua, ini 18 anak. Terus yang kedua adalah jarak domisili ya, dari 18 anak tersebut siapa yang paling dekat ya. Terus jika masih ada sama lagi, maka dicari rata nilai TKA-nya. Jika masih sama lagi, rata nilai rapor. Jika masih sama lagi, usia. Nah, ini untuk prestasi hasil lomba. Masuk ke tahap 3 ya. Masuk tahap 3 itu ada nilai prestasi akademik ya di SMA ya. Timelinenya cukup jelas ya, pendaftaran, penutupan, pengumuman. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah raport sesuai jalur ya, periksa nilai raport sesuai ketentuan, pantau pengumuman dengan cermat ya. Pemeringkatan jalur nilai prestasi akademik SMA ya, bisa memilih 3 sekolah ya, 3 sekolah. Perhitungan nilai skor adalah 60% ada nilai raport ya, rata-rata nilai raport. Terus ditambah 40% nilai tes kemampuan akademik. Urutan prioritasnya adalah yang pertama yang jelas adalah skor tertinggi ya. Skor tertinggi yaitu dari ini ya, dari poin yang nomor 2. Jika terjadi persamaan, maka yang dilihat lagi adalah jarak domisili terdekat ya. Jika masih sama, maka dilihat nilai rata-rata TKA. Jika masih sama, maka nilai raport tertinggi. Selanjutnya yaitu tahap terakhir adalah nilai prestasi akademik SMK ya. Timelinenya cukup jelas ya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Yang perlu disiapkan adalah raport sesuai jalur, periksa nilai raport sesuai ketentuan. Masih sama ya, yaitu pilih 3 kompetensi keahlian favoritmu, yaitu ini ada 3, silakan dipilih sesuai bakat ya. Terus penghitungan skor adalah sama, yaitu 60% nilai raport ditambah nilai 40% nilai TKA. Urutan prioritas yaitu skor tertinggi, jarak domisili, nilai rata TKA, dan rata-rata nilai raport. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tutorial cara pengambilan PIN. Nanti kita sambung ketika websitenya sudah dibuka ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.